aroma melalui dimulai dari molekul kimia yang berbau masuk ke hidung, kemudian larut bersama lendir di dalam rongga hidung. Selanjutnya diterima oleh sel olfaktori yang peka terhadap bau berupa uap atau gas. Kemudian informasi ini dibawa menuju otak. Di otak kemudian diterjemahkan informasi tersebut sehingga kita dapat mencium baunya. Selanjutnya kita masuk ke bagian telinga, yaitu untuk pendengaran. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan berperan penting dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk bagian-bagian telinga, yang pertama ada daun telinga, yaitu membantu mengarahkan suara ke liang telinga. Ada juga saluran telinga yang berfungsi untuk menyalurkan getaran suara menuju telinga tengah. Yang ketiga ada gendang telinga yang berfungsi merespons suara yang ditandai dengan adanya getaran. Ada juga tiga tulang pendengaran yang berfungsi menghubungkan gendang telinga ke telinga dalam. Yang kelima ada koklea yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Dan yang terakhir saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan telinga dan mulut. Untuk bagian-bagian telinga terdapat ada tiga tadi. Untuk telinga luar yang berfungsi sebagai corong yang menangkap getaran suara dan menyalurkannya hingga ke gendang telinga. Sedangkan untuk telinga tengah, batas bagian ini merupakan bagian batas antara telinga luar yang ditandai dengan membran Tiffany atau gendang telinga. Telinga tengah berfungsi memindahkan getaran suara menuju cairan telinga atau bagian dalam. Yang terakhir ada telinga dalam yang terletak di tulang labirin. Bagian ini berfungsi mengubah getaran atau menjadi sinyal, saraf, dan menjaga keseimbangan. Untuk mekanisme kerjanya, dari diagram ini menggambarkan bagaimana masuknya gelombang suara ke telinga yang kemudian menghasilkan respon sinyal dan pada akhirnya persepsi otak terhadap berbagai suara. Dimulai dari gelombang bunyi masuk melalui udara ke telinga yang membuat gendang telinga bergetar. Kemudian dari gendang telinga ini diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf menuju otak dan disampaikan ke pusat pendengaran di dalam otak agar diolah sehingga muncul suara yang dapat didengar. Selanjutnya saya alihkan kepada Eka untuk dilanjutkan pemaparan materinya. Saya persilahkan pada Eka. Baiklah, yang ketiga ada kulit sebagai indera peraba. Indera peraba memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan dan tekanan pada kulit dan organ tubuh lainnya. Sel-sel saraf peraba tersebar di seluruh tubuh, memberikan kita gambaran yang jelas tentang dunia fisik di sekitar kita. Fungsi kulit yang pertama sebagai indera peraba, yang kedua sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, dan yang terakhir sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Selanjutnya ada bagian-bagian kulit. Yang pertama ada lapisan epidermis atau lapisan luar. Lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Lapisan luar atau epidermis terdiri dari yang pertama kulit ari, berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua ada lapisan Malpighi. Lalu ada lapisan dalam atau dermis. Yang pertama ada saraf rangsang yang berfungsi sebagai sensor peraba. Yang kedua ada pembuluh darah. Yang ketiga ada zat melanin yang berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Yang keempat ada jaringan lemak berfungsi mengendapkan air di kulit agar kulit tetap lembab. Yang kelima ada kelenjar keringat berfungsi mengeluarkan keringat dan yang keenam ada kelenjar minyak berfungsi melumasi kulit agar tidak kering. Lalu selanjutnya adalah proses sensasi sentuhan yang dimulai dari stimulus mekanis dan berakhir di otak. Prosesnya dijelaskan melalui 3 tahap utama, yakni stimulus mekanis seperti sentuhan atau tekanan berfungsi sebagai input pada indera peraba atau sensasi taktil. Selanjutnya, mekanoreseptor dalam kulit mendeteksi dan merespons stimulus mekanis ini. Sinyal listrik yang dihasilkan kemudian ditransmisikan melalui saraf sensorik menuju otak. Lalu, di otak sehingga kita dapat meraba benda-benda yang kita sentuh.
Selanjutnya ada lidah atau indera perasa, adalah indera pengecap dalam panca indera yang memiliki fungsi sebagai yang pertama sebagai indera perasa, yang kedua sebagai alat berbicara, yang ketiga pengatur letak makanan saat dikunyah, dan yang keempat membantu menelan. Selanjutnya ada bagian-bagian lidah. Yang pertama ada katup pangkal tenggorokan atau yang biasa disebut epiglotis, merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang kedua ada amandel lidah atau tongsil yang berfungsi sebagai jaringan pertahanan tubuh. Yang ketiga ada amandel langit-langit tenggorokan berperan sebagai pencegah masuknya bakteri, virus, serta benda asing ke dalam tenggorokan. Yang keempat, jendela buntu berperan untuk mencampur ludah dengan makanan sehingga menjadi lunak dan mudah dikunyah. Yang kelima, ada celah ujung berfungsi untuk merasakan rasa dan mengidentifikasi dari bentuk benda yang dimakan. Lalu yang terakhir ada celah lidah yang berfungsi untuk merasakan sesuatu yang dimakan. Di permukaan lidah terdapat bintil-bintil yang disebut papila. Berikut ini merupakan bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Yang pertama, bagian ujung lidah yang peka terhadap rasa manis, lalu ada pangkal lidah yang peka terhadap rasa pahit, dan sisi samping lidah yang peka terhadap rasa asin dan asam. Lalu selanjutnya, diagram ini menjelaskan interaksi molekul rasa dengan indera perasa yang mengarah pada persepsi rasa di otak. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita dapat merangsang saraf-saraf yang ada di lidah. Kuncup pengecap mendeteksi dan merespon molekul rasa. Sinyal saraf lalu ditransmisikan melalui saraf pengecap ke otak, sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan kita minum. Lalu yang terakhir ada mata sebagai indera penglihatan, merupakan salah satu komponen penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlihat dalam proses penglihatan. Sel-sel cahaya di retina yang dikenal sebagai batang dan kerucut bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Mata terdiri dari dua bagian, yakni mata bagian luar dan mata bagian dalam. Yang pertama ada mata bagian luar, terdiri dari alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, kelopak mata dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga, kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Lalu selanjutnya ada mata bagian dalam. Yang pertama ada kornea berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke retina. Yang ketiga ada iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lalu yang keempat ada pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Yang kelima ada retina berfungsi membentuk bayangan benda dan kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam ada otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata. Lalu yang terakhir ada saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya melalui retina ke otak. Selanjutnya adalah diagram ini merangkum proses penglihatan di mana gelombang cahaya diubah menjadi sinyal saraf dan dipersepsikan oleh otak. Pertama, gelombang cahaya bertindak sebagai input, lalu masuk melalui kornea dan lensa mata, dan difokuskan pada retina di bagian belakang mata. Selanjutnya, sel khusus yang disebut fotoreseptor di retina mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal inilah yang kemudian berjalan melalui saraf optik ke otak. Lalu di otak memproses sinyal ini dan menafsirkannya sebagai gambar atau persepsi visual yang biasa kita lihat. Hmm, Terima kasih kepada Eka atas penyampaian materi mengenai sistem panca indera manusia. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, dipersilahkan. Silakan 4 aja ya. Izin bertanya, Boleh, Sari? terdengar tidak Dinda suaranya? Sedikit terpotong-potong. Apakah suaranya terdengar jelas Dinda?
Sudah jelas. Boleh silakan. Eh, Baiklah, perkenalkan nama saya Sari Mustika. Saya dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa pada saat demam tinggi, sensitivitas indera perasa dan penciuman itu dapat menurun? Terima kasih. Izin Ibu, ini pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau Sambung langsung dulu. dijawab? Baik, Bu. Dipersilakan ke teman-teman yang lain apabila ada yang bertanya. Izin, Dinda. Saya Setiani perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Mengapa gangguan kelenjar air mata dapat mempengaruhi kejernihan penglihatan? Oke, terima kasih Septi pertanyaannya. Apa ada lagi yang mau bertanya? Apakah teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Izin, saya mau bertanya kepada kelompok Panca Indera. Boleh Rati dipersilahkan. Eh, Sekarang ini kan lagi musim batuk pilek nih ya. Saya mau bertanya dong kepada kelompok Panca Indera, kenapa ya kalau kita lagi flu berat atau lagi pilek itu otomatis panca indera kita, indera penciuman kita itu kayak berkurang gitu sensitivitasnya. Bisa tolong jelasin mungkin teman-teman? Oke, terima kasih Rati atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Sari, akan kami jawab kepada Kak Eka. Dipersilakan. Baiklah, eh, dari pertanyaan dari Sari, saya akan mencoba menjawab. Pertanyaannya, mengapa saat demam tinggi sensitivitas, indera perasa, dan penciuman dapat menurun?
Saat demam tinggi, sensitivitas indera perasa dan penciuman dapat menurun karena perubahan kondisi pada mukosa hidung dan rongga mulut. Demam sering disertai peradangan dan peningkatan produksi mukus di hidung yang menghambat molekul bau mencapai reseptor olfaktori, sehingga rangsangan penciuman tidak diterima secara optimal. Selain itu, demam juga dapat menyebabkan mulut menjadi kering akibat berkurangnya produksi saliva. Padahal molekul rasa harus larut dalam saliva agar dapat merangsang kuncup pengecap di lidah. Kombinasi hambatan pada pelarutan molekul bau dan rasa ini menyebabkan impuls saraf yang dikirim ke otak berkurang sehingga persepsi terhadap bau dan rasa menjadi menurun. Demikian, apa sudah jelas, Sari? Jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut. Izin bertanya untuk kelompok panca indera. Tadi kan ada membahas masalah kulit. Kalau di tubuh kita itu kan ada cairan yang dapat melembabkan kulit. Nah, kalau terjadi penyakit yang kulitnya kering, tapi kok susah untuk disembuhkan, itu gimana ya? Kira-kira masalahnya. Itu aja ya. Boleh diulangi lagi, Kak, pertanyaannya? Kan tadi ada masalah kulit. Di masalah kulit tadi kan kita tiap anu kan ada mengandung cairan itu ya untuk melembabkan kulit ya. Nah, terus kan kalau sudah terjadi kulit kering, itu kenapa susah untuk disembuhkan? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kita tampung terlebih dahulu ya. Oke, makasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Septi, dari kelompok kami akan menjawab yang diwakilkan oleh Eka. Pada Eka kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Septi dengan pertanyaan, eh, mengapa gangguan pada kelenjar air mata dapat mempengaruhi kejernihan dari penglihatan kita? Jadi, gangguan pada kelenjar air mata ini kan dapat mempengaruhi kejernihan penglihatan kita karena air mata ini memiliki peran penting dalam menjaga permukaan kornea agar tetap lembab, bersih, dan halus. Air mata membentuk lapisan tipis di atas kornea yang membuat permukaan kornea rata sehingga cahaya dapat dibiaskan dengan optimal saat masuk ke mata. Selain itu, air mata juga berfungsi membersihkan debu dan benda asing serta mencegah kornea menjadi kering. Jika produksi air mata terganggu, kornea akan menjadi kering dan permukaannya menjadi tidak rata, sehingga proses pembiasan cahaya terganggu dan bayangan yang jatuh ke retina menjadi tidak jelas atau buram ataupun kabur. Maka dari itu, kejernihan penglihatan itu sangat penting meskipun bagian mata lainnya dalam kondisi yang normal. Bagaimana Septi? Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Cukup Eka, cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Septi.
Untuk pertanyaan dari Kak Erin akan dijawab dari kelompok kami yang diwakilkan oleh Kak Eka. Pada Kak Eka kami persilakan. Baiklah, terima kasih Dinda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Erin, yaitu kenapa kalau kulit yang sudah kering itu susah untuk disembuhkan? Karena kulit yang sudah kering memang lebih susah sembuh karena fungsi alaminya sebagai pelindung ikut melemah. Alasannya pertama, lapisan pelindung sudah rusak. Kulit normal punya minyak dan air yang menjaga kelembapan. Saat kering, lapisan ini pecah-pecah sehingga kulit gampang iritasi dan lama memperbaiki diri. Yang kedua, aliran nutrisi ke sel berkurang. Yang ketiga, mudah luka dan infeksi. Kulit kering sering retak halus. Ratakan ini bikin kuman mudah masuk, jadi penyembuhan makin lama. Yang keempat, produksi minyak alami menurun. Minyak alami membantu elastisitas kulit. Tanpanya kulit jadi kaku dan susah menutup luka kecil. Terima kasih. Gimana Ibu Erin? Makasih Bu Eka. Ya, sudah mengerti Bu Eka. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Makasih. Oke, selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Rati yang akan diwakilkan oleh Eka Oktaviani. Kepada Eka, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rati dengan pertanyaan, pada saat kita pilek yang berat, kenapa kemampuan penciuman kita itu menurun? Jadi pada saat pilek berat, kemampuan penciuman kita menurun karena rongga hidung dipenuhi dengan lendir yang berlebihan dan terjadi pembengkakan mukosa hidung. Kalau secara normalnya, molekul bau yang masuk bersama udara harus larut dalam lapisan lendir tipis agar dapat mencapai dan merangsang sel reseptor. Namun, pada saat kondisi pilek yang berat, lendir yang terlalu tebal serta sumbatan pada rongga hidung menghambat molekul bau mencapai reseptor tersebut. Selain itu, peradangan pada mukosa juga menurunkan sensitivitas reseptornya. Akibatnya, rangsangan bau tidak efektif diteruskan melalui saraf ke otak, sehingga kemampuan penciuman kita menjadi berkurang. Pada Rati, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Baik, cukup. Terima kasih Eka atas penjelasannya. Jadi saya bisa tahu penyebabnya kenapa. Ya, terima kasih juga Rati. Ya, permisi Ibu, udah Sudah? pertanyaan. Apa bisa ditutup presentasinya? Iya, tutup dulu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam diskusi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman mengenai sistem panca indera dari bagian-bagiannya hingga mekanisme kerjanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada kelompok 4 ya. Oke, jadi panca indera. Panca indera itu ada 5 ya. Apa aja tadi? Kulit untuk meraba, lidah untuk mengecap, kemudian mata untuk melihat, hidung untuk mencium, dan telinga untuk mendengar. Nah, ini udah dari SD kita udah tahu ya ini. Kemudian di sini kan saya mengajarnya tentang anatomi. Coba kita kulik dulu anatomi dari mata. Apa aja dia? Mata itu ada bagian dalam, kemudian ada bagian luarnya.
Kalau bagian dalam itu mulai dari otot, kornea, iris, pupil, dan lain-lain. Nah, kalau bagian luarnya itu cuman penghias. Ada alis, ada kelopak mata, serta bulu mata. Selain dia untuk menghiasi mata, dia juga berfungsi untuk melindungi mata dari keringat atau dari benda-benda asing. Nah, kalau bagian dalamnya, saya mau tanya dulu. Tadi saya bilang ada iris. Iris ini untuk apa? Ada yang tahu nggak? Iris fungsinya untuk apa? Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Oke, dia mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada kornea. Apa fungsi kornea? Menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian dalam, Ibu. Oke, sebentar ya azan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada bagian mata yang fungsinya untuk meneruskan rangsangan cahaya. Jadi cahaya yang dapat dari retina diteruskan ke otak untuk menjadi perintah. Itu fungsi dari siapa? Saraf mata, Ibu. Saraf mata, Oke, Ibu. saraf mata. Kalau fungsi dari lensa mata, untuk apa dia? Apakah dia untuk mengatur banyaknya cahaya, atau dia memfokuskan cahaya? Ayo, apa? Lensa mata untuk apa? Memfokuskan Untuk cahaya. memfokuskan cahaya, Iya, Bu. dia untuk memfokuskan cahaya. Itu bagian mata di dalamnya ya, bagian dalam ya. Kemudian ada indera pendengaran, ada telinga luar, ada bagian telinga tengah, kemudian bagian dalam.
Sudah tahu pembagiannya? Kalau saya tanya lagi, gendang telinga itu masuk ke bagian telinga luar kah, telinga tengah, atau telinga dalam? Telinga tengah, Ibu. Kenapa? Telinga tengah, Ibu. Telinga tengah. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Mengubah gelombang suara menjadi getaran, Ibu. Mengubah. Gelombang suara menjadi getaran yang diteruskan ke tulang pendengaran. Oke. Kemudian ada yang namanya tulang-tulang di dalam telinga. Tulang apa aja itu? Ada 3. Tulang apa aja? Tulang martil, tulang landasan, sama tulang sanggurdi, Bu. Apa aja? Tulang martil, tulang landasan, sama tulang sanggurdi, Bu. Oke. Apa fungsi dari saraf pendengaran? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Saraf pendengaran. Mentransmisi sinyal listrik suara dari koklea di telinga ke dalam otak, Ibu. Iya, untuk apa? Untuk mengubah suara menjadi suatu perintah. Kemudian, rumah siput. Di mana letaknya? Di bagian telinga mana rumah siput? Telinga Telinga dalam. Dalam. Gunanya untuk apa? Mengubah getaran menjadi sinyal listrik, Bu. Iya, mengubah getaran menjadi sinyal. Sinyal itu adalah impuls. Impuls itu adalah perintah. Kemudian ada yang namanya hidung. Hidung, anatominya apa aja? Tahu nggak bagian-bagian hidung apa aja? Di hidung itu ada namanya serabut. Apa fungsi serabut sarafnya? Ayo, apa fungsi serabut saraf pada hidung? Mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan, Ibu. Mendeteksi zat kimia yang ada. Kemudian, kalau lendir pada hidung itu fungsinya untuk apa? Agar kotoran tidak langsung masuk ke dalam hidung, Bu. Jadi dia menempel di lendir-lendirnya, Bu. Iya, jadi kotorannya itu yang masuk lewat udara, itu dia menempel di lendir, kemudian dikeluarkan bersama dengan lendir. Ini mahasiswa saya cuma 1 orang ya. Atau 1 orang ini aja yang saya buat hadir hari ini. Oke, ada indera pengecap.
Tahu yang namanya tonsil? Amandel, Ibu. Oke, apa fungsinya? Jaringan pertahanan tubuh, Ibu. Ya, kenapa dia mudah sekali ini infeksi? Hmm, hmm. Kenapa dia mudah infeksi? Karena semua bakteri, virus itu yang nahannya itu adalah tonsil. Jadi dia tertampung oleh tonsil, kemudian dia terinfeksi. Kemudian tadi ada indera praba, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, di dalam dermis itu ada apa aja? Ada apa aja yang dalam dermis? Iya, di dalam dermis ada apa aja? Jaringan lemak, Ibu. Apa? Jaringan lemak, Bu. Jaringan lemak. Apa isinya? Saraf untuk indera praba itu adanya di mana? Kalau enggak gini, kalian tahu pena? Jaringan vena, jaringan arteri, tahu enggak? Nah, itu beradanya di mana? Di epidermis, dermis, atau hipodermis? Di luar lah. Di mana? Coba buka catatannya tadi. Ada yang namanya kulit. Kemudian bagian dermisnya. Ada nggak pena sama arteri di dermis? Ada, Bu. Hmm. Kemudian apa lagi selain itu? Ada saraf rangsang, Ibu. Apa? Ada saraf rangsang, Ibu. Kalau kelenjar keringat di mana? Di dermis, Ibu. Dermis, Bu. Dermis, Ibu. Dermis. Kalau epidermis? Kulit ari, Bu. Iya, dia tidak memiliki apapun ya. Dia hanya pelapis bagian luar. Oke, kalau tadi yang namanya jaringan lemak itu adanya di bagian paling dalam atau hipodermis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Kan tadi kan Ibu sebutin kalau tonsil atau amandel itu menampung semua bakteri atau virus. Nah, kalau misalnya yang amandelnya besar itu gimana, Bu? Itu karena banyak menampung bakteri sama virus gitu ya, Bu? Iya. Jadi dia nggak lewat mulut aja ya. Kayak lewat hidung juga bisa dia ditampung oleh tonsil. Misalnya kayak flu. Flu itu kan dari virus.
Nah, si tonsil ini juga berperan dalam melawan virus dari influenza itu. Nah, ketika dia sudah numpuk bakteri ataupun virusnya, maka dia akan membesar karena dia sudah bekerja keras gitu. Dia Tapi nggak sekali melawan dia langsung besar ya. Dia terjadi berulang-ulang karena udah terlalu sering dianya. Makanya dia besar. kenapa Kemudian selain virus dan bakteri, dia juga bisa disebabkan oleh alergi. Contohnya alergi debu, alergi asap rokok misalnya. Makanya dia membekak. Walaupun dia nggak terlihat adanya infeksinya, dia akan membengkak dengan sendirinya. Oke? Ibu, izin bertanya, Ibu. Iya, Ibu tadi kan membahas batu tonsil ya, Bu ya? iya. Eh, batu tonsil itu Batu tonsil, yang warna putih. Batu tonsil beda tidak sama tonsil, Ibu? iya. Kenapa? Kalau yang putih-putih di tenggorokan itu, yang sering keluar, tapi dia bukan berada di kiri kanan, itu kenapa dia sering hilang timbul? Itu gara-gara juga ke anu ya, Bu, misalnya alergi atau apa ya, Bu? Oh, dia itu biasanya kalau itu eh karena makanan biasanya ya, dia bukan terjadi pada infeksi bakteri ataupun virus, dia makanan. Jadi Makanan yang kayak bakteri dari mana? makanan bisa, dia nggak dari virus itu, dia dari makanan. Jadi ada penumpukan sisa makanan. Oh, tapi dia tuh kayak putih nanti berapa hari bisa hilang, terus Iya, kemudian timbul karena lagi gitu. dia bisa ini, misalnya kalau kita kan makan kayak ada kayak sejenis garam itu dia bisa membantu menghilangkan itu, membersihkan batu tonsil itu. Dia nggak terlalu berbahaya, cuman dia bisa menyebabkan bau mulut aja. Oh gitu. Dia nggak terlalu bahaya, makanya dia bisa hilang timbul dengan sendirinya. Hmm, dia juga tidak Tergantung satu ya, Bu makanan ya? yang kita makan. Hmm, jadi dari makanan ya, Bu ya? Iya, sama kebersihan mulut ya intinya. Oh gitu. Kalau beda berarti dengan yang apa amandel itu. Beda. Kalau amandel itu di kiri kanan. Hmm. Ibu, Ini sama eh kasusnya seperti ginjal dan batu ginjal, Bu. oh ginjal dan batu ginjal. Iya, kalau ginjalnya kan seperti organnya. Kalau batu ginjal itu adalah sisa. Oh, iya, iya, iya. Berarti hampir sama juga dengan kayak batu empedu kemarin, Ibu. Iya. Kalau Ibu minta tolong tambah penjelasannya kalau soal kulit yang itu tadi tuh ada nggak Ibu bisa tambah lagi? Kok Kulit. kalau sudah kering itu di posisi itulah dia timbul lagi Maksudnya di gimana tempat tadi? kulitnya kering, misalnya di satu tempat itu kenapa dia harus berulang di situlah dia keringnya gitu. Nah, ada pindah ke tempat lain, tapi tetap di situlah. Walaupun dia sembuh, besok kumat lagi di situlah posisinya. Kenapa gitu, Ibu? Lihat dulu Bu, itu usia kah atau misalnya ada skin barrier-nya? Misalnya dia punya eh apa ya, penyakit kulitnya atau dia tidak merawat kulitnya. Kemudian
atau dia menggunakan kosmetik yang tidak merata atau kosmetik yang terlalu keras. Lihat dulu penyebabnya apa. Iya, dia tuh bukan di wajah, Ibu. Di misalnya di telapak kaki. Selalu kumatnya di situlah. Nggak mau pindah tempat lain. Sembuh, datang lagi Usianya, di situ. coba lihat dulu usianya. Eh, semakin tua dianya produksi minyaknya nggak ada. Ini sudah menahun, Ibu. Sudah bertahun-tahun, tapi nggak sembuh-sembuh. Diabetes? Enggak. Sudah dicek, nggak ada diabetes. Gulanya normal. Tapi memang sudah bertahun-tahun, gitulah. Dia Orangnya maksud dehidrasi saya tuh nggak? kenapa di situlah gitu. Nah, apa, Bu? Dia hilang timbul kan? Berarti saat dia dehidrasi itu mengering. Dia kering, kering. Nanti kalau dia kumat, maksud saya tuh kan sembuh, misalnya pakai lotion atau pakai terus kumat di situ. Maksudnya tuh kok ndak pindah gitu. Berarti ada bagian eksimnya tuh. Ada bagian kulitnya tertentu itu udah rusak. Jadi dia tidak Oh, memproduksi lemak. oh gitu ya Bu ya. Karena sudah dikasih ini kan, sudah dikasih lotion, dia tetap kering. Iya, Berarti sudah dia tidak memproduksi lemak itu. anunya di kulitnya tidak memproduksi lagi ya Bu ya. Iya. Kalau sudah Oke dia Bu. sudah melakukan perawatannya udah bagus, faktor lingkungannya oke gitu. Kemudian usianya masih muda, berarti Iya, ada masalah di kulitnya itu. iyalah. Oke. Oke Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup ini materi hari ini. Untuk PJ, tolong carikan waktu sebelum pertemuan selanjutnya ya untuk UTS. Ibu, izin nanya, Bu, Ah, untuk sistem UTS-nya tuh gimana ya, Bu? sama kita pakai Spada. Jadi nanti menggunakan HP dan laptop. Tapi paling mudah itu menggunakan laptop. Nanti satu soal 1 menit. Saya kemungkinan besar soalnya ada 20, jadi cukup 20 menit. Oke, baik, Soalnya Bu. Terima pilihan kasih. ganda. Mau bertanya lagi kalau selama bulan Ramadan Kita tetap kuliah, Bu. Kita kejar selesai sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran kita sudah selesai ya. Nggak ada perkuliahan lagi. enggak maksudnya enggak diganti jam Ibu. Kan Mau ganti jam berapa? mau sholat tarawih Ibu. Iya. Jadi mau diganti jam berapa? Nanti konfirmasi sama Siang aja teman-teman kali dulu ya. ya Bu. Mm-mm. Yang jelas jangan malam Ibu. Oke, siang aja ya. Ya, nanti dikonfirmasi dulu Ibu sama teman. Yang penting Makasih PJ Bu. cari waktu kosong ya. Karena kita harus selesai sebelum Lebaran. Ibu izin untuk sistem UTS-nya berarti serentak ya, Bu? Maksudnya? Maksudnya Serentak dengan serentak. mata kuliah lain. Enggak, dengan maksudnya itu begitu portal dibuka, berarti selama 20 menit itu aja. Iya, Atau dua. serentak semuanya. Karena nanti soalnya juga diacak. Soalnya juga diacak nanti. Belum Oh, ada yang kirain UTS ya sama mata kuliah lain ya? Ibu, Ibu
Kirain pakai Google Form, Bu, ujiannya. Oh, enggak. Sekarang sudah ada pakai Spada. Nanti sama sistemnya seperti apoteker. Sama anak reguler juga gitu. Jadi tidak ada beda, Bu, ya, antara reguler dengan JK. Enggak ada. Kalau untuk ujiannya paling soalnya ya yang beda. Iya. Oke, Oke, Bu. saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.